98,8 Citra FM, no sobo banget. Masih dalam sajian beranda, obrolan anak muda dengan tema berorganisasi di era milenial. Pentingkah bersama saya dan Mami Jaya dan sahabat saya Adin Alfa. Mas Adin, ini hujan nih, aduh dingin ya Mas Adin ya? Dingin banget. Oke. Nah Mas Adin, ngomong-ngomong soal era milenial. Nah jadi kira-kira apa sih peran dari organisasi untuk menghadapi era milenial sekarang ini? Ya, terima kasih. Peran atau manfaat ketika kita berorganisasi di era milenial ya, Mas Derma. Jadi kan gini Mas Derma, era milenial, era di mana teknologi itu sudah merajai, betul. sudah sudah mendominasi di segala lini kehidupan kita. Yang akhirnya contoh yang paling sederhana adalah dari sisi gadget aja ya. Sisi gadget, Sisi gadget di mana informasi itu tersebar dengan mudah. Nah, informasi tersebar dengan mudah itu yang akhirnya kita terkadang bingung antara ini informasi yang memang valid sudah based on research atau dengan hanya sekedar opini subjektif. Kan berbeda. Kalau opini subjektif masih bisa jadi diragukan kebenarannya. Kalau hasil penelitian itu bisa jadi lebih mendekati kebenaran karena sudah ada penelitian dan lain-lain. Yang mana era hari ini kita sudah harusnya masuk pada era saintifik. Maksudnya ya sudah masuk era saintifik, tapi anak-anak muda kita harus mengenal dengan hal-hal yang berbau saintifik. Artinya ketika ada sebuah berita, ketika ada sebuah informasi yang mana itu baru sebatas opini, itu perlu bisa jadi itu tidak benar, tapi bisa jadi tapi ketika ada informasi yang sudah informasi saintifik yang ada benar, bisa jadi kebenarannya lebih dekat. Nah, apa peran organisasi merespon hal itu? Ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan tadi, bahwa ketika kita bertemu dengan semakin banyak orang, kita akan terbiasa untuk menyaring pendapat. Menyaring pendapat yang mana akan ada proses klarifikasi. Di organisasi itu kan juga sering berkembang banyak isu. Betul. Ya kan? Sering berkembang banyak isu, entah itu isu benar atau itu salah. Akhirnya ketika kita berproses di sebuah organisasi, kita akan terbiasa mendengar hal-hal yang sifatnya itu opini, sehingga kita akan terbiasa untuk melakukan klarifikasi terhadap sebuah pandangan, opini atau informasi. Nah, itu yang kemudian akan melatih setiap pribadi kita untuk melakukan proses klarifikasi. Jadi nggak kagetan mendengar informasi. Karena ketika kita tidak terlatih untuk melakukan proses klarifikasi, bisa jadi kita hanya menelan mentah-mentah sebuah informasi. Ya kan? Yang bisa jadi informasi yang kita telan itu bukan informasi yang saintifik. Bukan informasi yang jelas kebenarannya. Ketika opini itu benar, opini itu fakta, oke lah. Tapi kan banyak sekarang opini yang kemudian memang sengaja dibuat untuk menunjang kepentingan-kepentingan tertentu. Itu kan banyak sekali. Nah, di organisasi ini kita akan terlatih untuk melakukan proses klarifikasi. Dan di organisasi perkuliahan itu banyak yang organisasi perkuliahan akan sering berdiskusi. Sering berdiskusi, yang mana salah satu hal yang didiskusikan adalah terkait dengan isu-isu terkini. Nah, itu isu terkini itu bisa dijadikan sebuah kajian saintifik gitu kan. Sehingga dengan proses itu kepala kita, hati kita itu akan lebih mapan dalam menghadapi sebuah informasi baru. Kan apalagi ini kita sudah mau masuk era 5.0 5.0. 5.0. Siap nggak kita era milenial? Betul ya kan? Makanya kalau saya boleh berstatement, itu organisasi wajib. Wajib buat siapapun. Bahkan kalau bisa sedari dini mungkin. Kalau SD sudah ada organisasi, berorganisasilah sedari SD. Tapi kalau yang mungkin SD nggak ada atau SMP nggak ada, gunakan waktu kuliah kalian untuk berorganisasi. Ya kan? Kalau yang nggak kuliah, nggak sekolah, di desa ada organisasi, ada Karang Taruna, ada kalau organisasi, ada IPNU, ada IPM, ada banyaklah organisasi yang tidak secara pendidikan formal harus ditempuhkan banyak. Ikutlah organisasi karena akan
banyak manfaat bagi diri kita, akan melatih banyak hal. Like nambah lagi ya. Iya, siap. Hal yang sangat penting lagi ketika kita berorganisasi adalah persoalan waktu. Ya kan? Ketika waktu itu bisa kita manfaatkan dengan baik untuk aktivitas yang positif, diri kita juga akan terlatih untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke. Luar biasa Mas Adin. Mas Adin luar biasa sore ini, sepertinya Anda sedang on fire. Terima kasih Mas Adin, sekali lagi Derma ucapkan luar biasa di obrolan kita pada sore hari ini dengan mengusung tema pentingkah berorganisasi di era milenial. Jelas penting ya Mas Adin ya? Sangat penting sekali, karena hanya organisasi yang bisa melatih kita mencari sesuatu di mana kita tidak mementingkan uang. Oke. Ya kan, di organisasi itu yang kita pentingkan adalah asas kebermanfaatan. Coba Mas Derma, kita melakukan banyak hal yang mana kita tidak digaji, tidak dibayar, bahkan kita ngongkosi diri kita sendiri untuk berorganisasi, karena asas yang kita bawa adalah asas kebermanfaatan. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Oke, jadilah pribadi yang bermanfaat dimanapun Anda saat ini Sobat Citra, berapapun usia kamu saat ini. Kalau bisa mulai hari ini, untuk yang belum ikut organisasi, segera ikut organisasi, apapun bentuknya ya Mas Adin ya? Iya. Oke, mungkin sebagai akhir nih Mas Adin, barangkali ada yang ingin disampaikan atau mungkin mau kirim-kirim salam, boleh buat Mas Adin, silahkan. Kirim-kirim salam. Ya, salam buat seluruh mahasiswa yang ada di Wonosobo, yang khususnya kuliah di Unsig ya Mas Derma. Yang anak maba yang kemarin baru masuk, yang sudah mau punya adik gitu kan, karena mereka sebentar lagi sudah mau ada mahasiswa baru 2021 yang belum berorganisasi, bergabunglah di organisasi. Yang tadinya sudah berorganisasi, lebih giatlah beraktivitas di organisasi. Karena dengan berorganisasi kita akan menjadi pribadi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Derma ucapkan terima kasih banyak Mas Adin. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Dan untuk Sobat Citra, terima kasih atas kebersamaannya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir acara. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Derma akan kembali dengan sajian Citra Hot Request. Mas Adin, terima kasih sekali Mas Adin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dari Jalan Pasukan Unggulawe 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Adin Alfan pamit, bersama Derma Wijaya juga pamit. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum, pareng.